Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat kelas dengan menggunakan Google Classroom pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi, kelas ini dirancang menggunakan pendekatan Flip Classroom. Model ini ya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari materi terlebih dahulu di rumah melalui media digital, kemudian nanti di sekolah digunakan untuk latihan maupun diskusi. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi pertama buka Google masing-masing ya, kemudian klik https://classroom.google.com. Oke, nah, jadi kalau misalkan kalian belum mempunyai akun Google Classroom, bisa daftar terlebih dahulu menggunakan email Google masing-masing ya. Nah, berhubung saya sudah ada, jadi bisa langsung saja kita membuat kelasnya. Yang pertama, klik dulu tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini ada pilihan Join Class dan Create Class ya. Karena kita akan membuat kelas, maka kita klik yang Create Class. Oke. Ini di checklist saja. Continue. Nah, class name. Jadi nama kelasnya mau apa ya? Misalnya PPKN kelas 10. Kita kasih keterangan Flip Classroom. Oke. Section. Jadi section itu bisa diisi dengan tahun ajaran ya. Misal semester genap 2025-2026. Kemudian levelnya, nah kelas berapa nih? Ini kita untuk kelas 10 ya. Nah, subjeknya kita tulis pendidikan kewarganegaraan ya. Roomnya 10 nih ya. Oke, create. Nah, ini jadi sudah terbuat kelasnya untuk kelas 10 ya. Nanti siswa bisa mengakses dengan menggunakan kode kelas atau kelas kode ini ya. Nah, ini ada sampulnya, bisa diganti sesuai dengan keinginan guru ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk menyisipkan materi latihan ataupun tugas ya, kita bisa langsung klik di sini Classwork. Oke, create. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Assignment, quiz, question, material, response, dan topik. Kita klik material karena pertama kita akan menyisipkan materinya terlebih dahulu untuk dipelajari oleh siswa di rumah. Kebetulan saya sudah membuat rancangan pembelajarannya ini untuk pekan 1 sampai dengan pekan 6 ya. Jadi topik pertama ini di bab 1 mengenai gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Kita tinggal pindahkan ke sini. Topik 1, gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Oke. Nah, deskripsinya misalnya simaklah video tersebut
dengan seksama. Nah, ya. Jadi ini untuk menekankan siswa agar bisa mempelajari materi melalui video yang saya sisipkan pada topik pertama. Nah, ini bisa di bold, ya, tuh bisa di italic, garis miring, atau underline, ya. Ini dikasih strip ya. Oke, saya hanya akan menggunakan bold saja. Ini ya, misal. Nah, untuk materinya bisa disisipkan melalui berbagai macam fitur ya. Jadi ada Drive, YouTube, Create. Ini ada dokumen, slide, sheets, drawings, form, feeds ya. Upload ya, ini juga sama, dan mencantumkan link. Jadi di topik pertama ini saya akan menyisipkan materi melalui YouTube ya. YouTube. Nah, kita ke YouTube dulu. Oke. Ya. Tentang gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Nah, ini ya. Kita share. Kemudian ini ada copy linknya. Nah, oke. Kita balik lagi ke classwork yang tadi. Nah, bisa dicantumkan di sini linknya. Tinggal add link. Oke. Add video. Nah, jadi siswa di rumah bisa mempelajari materi mengenai topik 1 ini melalui video pembelajaran, yaitu video yang saya sisipkan dari link YouTube ya. Ini untuk no topik, create topiknya topik 1 misal. Oke. Nah, tinggal pause. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, untuk membuat materi seperti itu caranya. Oke, setelah materi ini kita lanjut ke membuat latihan untuk siswa. Jadi, pertama caranya create. Kemudian saya latihannya mau pakai GIVOM. Oh, pakai GIVOM. Berarti ini tugas ya. Kuis ya. Topik 1. Gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Oke. Nah, instructionnya bisa tulis di sini. Misalnya, silakan kerjakan latihan di bawah ini. Ya. Oke, saya kasih cetak tebal. Nah, ini kemudian blank quiz. Nah, ini sudah ada Google Forms-nya. Nah, ini ya. Ini kita ganti aja blank quiz-nya jadi maaf. Gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara.
Nah, ini ya. Gagasan ya. Para pendiri bangsa tentang dasar negara. Oke, langsung boleh kita buat pertanyaannya di sini. Nah, kebetulan saya sudah siapkan nih pertanyaannya. Sidang. Nah, ini. Ya. Sidang pertama BPUPK yang membahas dasar negara Indonesia dilaksanakan pada tanggal. Ini kan pilihannya multiple choice ya, karena pilihannya lebih dari satu, A, B, C, D, E gitu ya. Kalau misalkan mau esai juga bisa, nanti ininya tinggal dirubah short answer atau paragraf. Jadi jawaban pendek atau berupa paragraf. Biasanya berbentuk uraian atau esai. Ini multiple choice. Nah, option pertama ini untuk pilihan A nih. Oke. Ini ya, 17. Saya copy paste dulu semua. Nah, ini. Bisa langsung ya. Ini. Terus tadi yang E-nya 7 sampai 9 Agustus. 7 sampai 9 Agustus 1945. Tinggal nih. Nih. Jawabannya adalah yang C. Nah, ini baru ditulis pilihannya saja, teman-teman. Ya. Kita masukkan kunci jawabannya itu dengan mengklik unsquare K. Ini di scroll ke bawah dulu. Nah, ya. Tadi jawabannya yang C. Oke. Nah, ini poinnya tergantung teman-teman mau berapa. Kan kalau saya nyantuminnya itu 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan supaya anak-anak mendapatkan nilai 100 kan berarti 100 dibagi 10. Nah, berarti per nomornya itu dikasih poin 10 poin kalau betul jawabannya ya. Nah, ini yang terakhir di checklist yang bagian ininya, required. Jadi harus atau wajib diisi gitu. Nggak bisa dilewati sama anak-anak. Begini jadinya. Nah, kalau misalkan mau tambah lembar baru nih, tinggal klik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini ya. Pertanyaan kedua, yang pertama Soekarno, Muhammad Hatta, Sutomo, ini di scroll, D. Dr. K. R. T. Rajiman, Yodiningrat, dan Muhammad Yamin. Nah, ini ya. Tinggal dihapus di bagian pilihannya di sini. Supaya cepat. Oke, ini. Nah, jawabannya adalah yang A, B, C, D, E. Jawabannya yang D. Answer, kita masukkan kunci jawabannya yang D. Tulis poinnya 10 poin. Oke. Done. Gitu ya. Lanjut. Pertanyaan nomor 3.
Sudah ya. Jadi untuk latihan anak-anak ya, kita buat 10 pertanyaan menggunakan Google Form dengan masing-masing skor per nomor itu adalah 10. Jadi jika benar semua, totalnya adalah 100 poin ya. Ini sudah dikasih bintang merah semua, artinya wajib diisi. Kita cek kembali. Oke, kalau sudah selesai ya, respon. Nanti lihat di sini respon dari anak-anak. Nah, ini ya. Create. Nah, ini. Nanti ada email mereka, kemudian skornya berapa ya. Ini setiap pertanyaan betul atau tidaknya di sini terlihat. Ya, begitu. Kita kembali ke question, langsung ke publish. Anyone with the link ya, manage. Jadi ini bisa diatur oleh kita. Nah, ini ya. PPKN kelas 10. Oke. Publish ya. Tinggal di link. Sudah ada Google Form-nya ya. Ini ya. Kemudian oke, ini topiknya. Topik 1. Nah, ini mau ditugaskan sekarang atau di-schedulekan, bisa di sini ya. Schedule misalnya ini sampai kapan batas pengerjaannya ya. Tuh. Kalau ini saya ini aja. Tugaskan langsung. Oke. Topik 1. Nah, sekarang setelah latihan ya, kita membuat tugas untuk anak-anak. Tetap di create ya. Nah, ini assignment topik 1. Gagasan sendiri. Dasar negara. Kerjakan tugas berikut untuk menjadi diskusi pada pertemuan misalnya pada pertemuan hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Ya, ini ya. Jadi tugasnya itu nanti dikerja untuk bahan diskusi di kelas ya. Nah, tugasnya
saya sudah buat di Drive. Oke, upload my Drive. Tugas. Nah, tugas pertama ini ya. Ini. Ya. Oh, ini upload browse. Bisa di sini juga. Jadi boleh dimasukkan melalui Google Drive ya, atau di file kita langsung. Tugas. Nah, ini ya, add. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau lewat Google Drive, jadi langsung bisa diunduh oleh siswa kita. Untuk tugas pertama nanti sebagai bahan diskusi di kelas pada pertemuan hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Kita tugaskan. Nah, sudah. Ini untuk tugasnya tadi edit ya, edit dulu. Nah, ini topiknya kita topik 1. Save. Jadi di topik 1 ini mereka mendapatkan materi, kemudian nih topik 1 ya, ada materi melalui video, kemudian latihan, kemudian tugas ya, begitu. Kemudian kita buat untuk topik yang kedua, material. Topik 2 itu pembahasannya mengenai dinamika kelahiran Pancasila. Ya. Nah, di topik 2 itu berbeda dengan topik pertama. Kalau topik pertama, saya menyisipkan materinya melalui video pembelajaran dari YouTube. Nah, kalau di topik kedua, penyajian materinya saya sisipkan melalui modul digital ya. Jadi deskripsinya, bacalah modul lampir ya untuk bahan materi topik kedua. Kita kasih bold. Modul digitalnya sama seperti tadi, mau upload atau dari Drive. My Drive. Modul PPKN ya. Nah, ini modul 2. Modulnya sudah saya siapkan. Jadi, siswa tinggal membaca dan memahami isi dari modul tersebut mengenai dinamika kelahiran Pancasila. Oke, terus topiknya kita create topik lagi. Topik 2, misal post. Nah, ini topik 2-nya sudah ada. Baru yang material atau materi ya. Kita buat lagi
latihannya. Latihannya di kedua ini mau question. Yang sebelumnya kan latihannya pakai Google Classroom ya. Pakai Google Form ya. Jadi siswa mengerjakan ya pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam G-Form. Nanti poinnya bisa terlihat ya berapa. Nah, itu kan untuk menentukan sejauh mana siswa memahami materi yang sudah dipelajari secara mandiri ya. Questionnya, jadi kalau yang di topik kedua, ini saya latihannya menggunakan fitur question ya. Jadi di sini questionnya itu siswa menjawab pertanyaan ya, pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru ya. Question. Nah, di sini bisa diatur question type-nya, mau short answer atau multiple choice. Nah, kalau saya inginnya yang short answer, jadi berupa uraian ya anak-anak. Nah, instruksinya kita masukkan nih. Perintah yang poin ini. Nah, menulis pendapat, memberi tanggapan terhadap minimal 2 teman ya. Jadi siswa diharapkan untuk memberikan tanggapannya terhadap teman minimal 2. Gitu. Kita bold deh untuk memperjelas. Nah, ya. Sudah. Nah, ini bisa diatur. Mau sampai kapan? Misalnya kasih waktunya sampai, lihat di kalender. Kan sekarang tanggal 2 ya. Misalkan tanggal 3 deh, tanggal 3. Oke. Time-nya opsional. Time-nya mau sampai jam 12 malam misalkan. Oke. Ya, tuh. Jadi batas pengerjaannya sampai besok ya jam 11.59 WIB. Nah, ini juga bisa di close submission after due date. Jadi bisa ditutup kalau sudah sampai waktu yang ditentukan. Ini ya. Yang ini tidak perlu ya, tidak perlu di checklist. Oke. Pas. Nah, ini. Oh, belum dipakein topik ya. Kita edit. No topik. Topik 2. Save. Itu ya. Oke. Sekarang kita buat untuk tugasnya. Tugasnya itu, nah ini, membuat infografis timeline kelahiran Pancasila menggunakan Canva atau PowerPoint. Nah ini ya, jadi ini petunjuknya yang saya cantumkan di sini. Ini untuk di sini ya. Membuat infografis timeline kelahiran Pancasila menggunakan Canva atau PowerPoint ya tugasnya. Instruksinya misal dikerjakan secara individu. Nah, due-date-nya tidak ya, karena ini tugasnya untuk dijadikan presentasi ketika tatap muka. Topiknya topik 2. Sudah, tugaskan. Selesai yang topik 2. Tuh, jadi
antara topik 1 dan topik 2 kita bisa membuat variasi dalam memberikan materi, latihan maupun tugas kepada siswa ya, melalui fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Sekarang kita buat material lagi untuk topik 3. Topik 3 tentang kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila. Ya. Simaklah video tersebut. Nah, karena pada topik ketiga ini saya akan mencantumkan ya, guru menyisipkan materi melalui video pembelajaran di YouTube ya. Kita buka dulu YouTube. Kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila kelas 10. Nah, ini ya, yang bagian C, kedudukan Pancasila. Kayak seperti topik pertama, kita share, klik, kemudian copy linknya, kemudian kita simpan di link, cantumkan, add link, add video. Nah, ini ya, yang berdurasi 8 menit. Topiknya create topik, karena ini untuk topik baru, yaitu topik ketiga. Pause. Oke, lanjut kita buat latihannya menggunakan apa? Oh, Google Form lagi. Latihannya kita buat Google Form. Ya, quiz. Topik 3, kedudukan Pancasila. Oke. Misalkan kerjakan latihannya. Ya. Nah, kita buat Google Form lagi. Yang tadi silang saja. Ini kedudukan Pancasila judulnya. Kedudukan Pancasila. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Anaknya? Anaknya? Kira-kira suasana. Nanti ya pokoknya. Nanti sebenarnya pokoknya nanti kita gimana? Jadi, nah kalau di topik ini saya mau pertanyaannya 10 nanti ya. Jadi untuk mau poinnya 1 berarti jangan 10 poin tapi 20 poin. Oke. Nah, kemudian dilakukan untuk komplit. Nah, oke. Lanjut ke equation selanjutnya nomor 2. Jadi poinnya itu disesuaikan dengan jumlah pertanyaan guru yang membuat ya. Jadi pertanyaan nomor 4 ya. Pertanyaan nomor 4 ini kita dulu kayak seperti yang tadi. Masukkan jawabannya yang D. Poinnya 20. Kemudian diaktifkan. Yang terakhir nomor 5. Nomor 5. Mengikut yang ini, mengikut seluruh
bahasa asing. Dimasukkan jawabannya C, 20 poin, dan nah ini klik lagi. Oke, selesai yang Google Form topik 3. Jumlah soalnya ada 5, setiap poinnya 20 poin. Jika betul semua, maka total poinnya ada 100 ya, ini di sini. Publish. Nih, publish. Copy link. Kita simpan di sini. Linknya. Add link. Nah, ini. Namanya disilang. No topik. Topik ketiga ya. Ini untuk pelatihan ya. Latihannya boleh deh di misalkan besok. Oke. Time-nya jam 12 misalnya ya. Nah, ini juga di checklist. Akan otomatis tertutup. Tinggal ditugaskan. Nah, yang terakhir adalah membuat tugas. Ya, tugasnya itu topik 3 kedudukan Pancasila. Nah, tugasnya saya sudah siapkan di Drive. Tugas 3. Ini ya. Tugasnya no do that aja ke topik. Nah, topik 3. Karena ini untuk jadi bahan diskusi ketika tatap muka atau di kelas. Oke, selesai yang topik 3. Sekarang kita buat yang topik keempat. Dimulai dari memasukkan materinya. Topik 4 mengenai aktualisasi Pancasila. Nah, ini juga di YouTube lagi ya. Simak materi dalam video tersebut. Oke. Kita search dulu aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila ini boleh diklik linknya, share, kemudian copy. Nah, dimasukkan ke bagian link. Oke, add video. Nah, ini topiknya kita create topik 4.
post. Oke. Nah, sekarang kita buat latihannya. Nah, ini ya latihannya. Create segmen topik 4 aktualisasi Pancasila. Nah, jadi siswa ya diberikan tugas untuk membuat komik atau ilustrasi bentuk-bentuk pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Ya, bisa secara manual ataupun menggunakan aplikasi digital. Oke, nah due date-nya kita batasi sampai hari Rabu misalnya ya. Oke. Time-nya juga sampai jam 12. Topik 4. Nah, untuk tugasnya bahan presentasi di kelas ini bisa pakai Drive juga, My Drive. Tugas 5. Add. Nah, oke, tugasnya topiknya topik 4. Sini. Sudah selesai. Nah, sekarang kita buat yang topik kelima. Material topik 5. Topik 5-nya mengenai membangun perilaku taat hukum. Membangun perilaku taat hukum. Materinya di YouTube ya. YouTube membangun perilaku taat hukum. Ya. Oke, boleh nih ini. Atau ini juga bisa. Yang ini nih ya, bab 2. Share, kemudian copy linknya, kita ke Classroom lagi, dimasukkan link YouTube-nya, dipaste, add link, ya, add video. Ini topik ke-5, kita buat topik 5, pause. Sekarang kita buat latihannya. Latihannya topik 5. Membangun perilaku taat hukum ya. Kita pakai quizzes Google Form, membangun perilaku taat hukum.
Langsung ke pertanyaan pertama. Menambah jumlah. Kita buat dulu ya pertanyaannya. Nah ini nomor 1 kita hapus dulu. Oke. Ya. Kemudian di submit, kunci jawabannya yang mana? Karena guru membuat jumlah pertanyaannya sebanyak 5 pertanyaan, maka untuk total poin 100, tiap soal diberikan poin sebanyak 20. Nih. Tambah add question. Sekarang yang nomor 2. Nomornya ya, ya. Nomornya. Ini poinnya 20. Ditambah add question sama pertanyaan nomor 3. Untuk semua. Jawabannya kita masukkan. Dihapus dulu nih ya. Setelah itu di publish, copy, dimasukkan ke link, add link, kerjakan latihan berikut. Dikasih instruksinya. Ini dihapus. Latihan kita kasih
batas waktu, misal ya, time, oke. Oh maaf, ini belum dipakaikan topik ya. Nah ini topik 5. Set. Nah, sekarang kita buat untuk tugasnya. Tugasnya topik 5, membangun perilaku taat hukum. Oke, dimasukkan drive-nya. Topik 5 nih, kerjakan tugas berikut untuk bahan diskusi tatap muka pada pertemuan hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 ya. Topik 5 ditugaskan. Sudah selesai membuat materi, latihan, dan tugas pada topik 5. Nah, sekarang kita membuat materi topik 6. Topik 6 itu bahasannya mengenai menerapkan perilaku taat hukum. Menerapkan perilaku taat hukum. Nah, kalau yang topik 6, guru menyisipkan modul digital ya. Berarti disisipkannya melalui Google Drive. Modul PPKN, modul 6. Nah ini. Nah, baca dan pahami modul tersebut. Nah, oke. Nah, topiknya kita create topik 6 post. Oke, sekarang di question untuk latihannya. Topik 6. Pada waktu oke. Nah ini ya. Di sini maaf. Nah, ini nanti instruksinya seperti yang tadi, siswa wajib menulis pendapatnya masing-masing dan berkomentar atau memberi tanggapan terhadap temannya minimal 2 kali. Ya. Nah, question type-nya short answer ya.
Nah, ini kita batasi sampai Rabu misalnya. Tanggal 3 besok, time-nya jam 12 malam. Ini di checklist. Oke. Topiknya belum ditambahkan, kita edit. Jangan lupa ya, ini ditambahkan nih, topiknya topik ke-6. Dan yang terakhir, kita buat tugas untuk topik 6. Menerapkan perilaku taat hukum. Oke, drive. My drive. Ini tugas ya. Tugas 6. Klik add. Untuk bahan presentasi pada pertemuan tatap muka. Ya, misalnya. Tambahkan topik 6-nya. Tugaskan. Nah, sudah selesai dari topik 1 sampai topik 3. Jadi, di sini guru bisa bervariasi dalam merancang atau memberikan materi kepada siswa ya, bisa melalui video pembelajaran atau modul digital ya. Kemudian di latihan pun bisa melalui Gform, Google Form ya, atau pertanyaan supaya mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah disampaikan di Google Classroom. Kemudian diberikan tugas untuk bahan diskusi maupun presentasi pada saat tatap muka. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya paparkan mengenai cara membuat kelas di Google Classroom. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.